sidal. Itu dari Islam, di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E. Sampai-sampai beliau ini demi menghalalkan musik tersebut, ayat-ayat Al-Quran diotak-atik sehingga terlihat orang-orang mengatakan bahwa alat musik tersebut adalah sesuatu yang halal. Dan memang kalau kita lihat ulama mazhab yang 4 semua menyatakan bahwasanya musik itu hukumnya haram. Ada enggak yang membolehkan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad, ihbati fillahi, ya'adhanillahu wa iyyakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Musik merupakan teman-temannya lantunan yang mungkin mayoritas atau bisa dikatakan 80% lah di Indonesia ini gemar dengan musik tersebut. Dan tidak sedikit juga teman-temannya dari kalangan ustadz atau ustazah yang mereka berceramah dengan segudang ilmu, tapi mereka juga masih suka mendengarkan musik ini. Padahal sudah sepakat teman-temannya 4 imam mazhab telah mengharamkan alat-alat musik ini. Namun entah sekarang kenapa banyak sekali para asatis atau asatizah yang mereka berdakwah namun masih menghalalkan alat-alat musik ini. Salah satunya teman-temannya, di dalam cuplikan video berikut ini, beliau ini adalah seorang ustadz yang dulu pernah saya menyukai, bahkan sampai ngefans teman-temannya. Beliau ini adalah Ustadz Adi Hidayat dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata, sehingga beliau ini cepat dikenal oleh masyarakat dan alhamdulillah beliau ini sekarang sudah sangat tenar di berbagai tempat, bahkan di sosial media. Namun seiring berjalannya waktu teman-temannya, ternyata Ustadz Adi Hidayat ini terlihat kalau saya mengatakan ada perubahan di dalam dirinya. Di saat beliau ini belum tenar atau belum terkenal, beliau ini sangat hati-hati di dalam berdakwah. Beliau ini sering sekali memperingatkan tentang bid'ah atau sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam ini. Namun sekarang-sekarang ini teman-temannya, Ustadz Adi Hidayat yang dulu Ustadz favorit saya ini entah mengapa sudah berubah sampai-sampai beliau ini menghalalkan alat-alat musik tersebut. Entah apa yang dipikiran dari wah ini teman-temannya, apakah beliau ini takut ditinggalkan jamaahnya atau apa. Namun di sini teman-temannya ini hanya sebatas kritikan saya, bukan berarti saya lebih pintar dari Ustadz Adi Hidayat ini. Karena yang saya tahu itu 4 imam mazhab telah mengharamkan alat-alat musik ini, tapi Ustadz Adi Hidayat malah menghalalkan alat-alat musik ini. Coba mari kita langsung simak videonya. Musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Kalau melihat awalnya ini teman-temannya terlihat sangat manis apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Ini baru awalnya teman-temannya, coba nanti mari kita simak endingnya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat ini muter-muter lalu ujung-ujungnya menghalalkan alat-alat musik ini. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas, itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Innal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Nah, katanya ada orang yang beriman dari passionnya seperti itu. Masa teman-temannya orang yang menghalalkan yang telah Allah haramkan disebut orang yang beriman? Ini kan tidak masuk logika namanya. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan, maka Islam muncul ke Persia, muncullah dal, ra, lam, mim, fa, sol, lam, si, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dal. Tuh ujungnya teman-temannya jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini teman-temannya terlihat retorika dari uwa ini yang awalnya manis lalu ngotak-ngatik ayat yang kita tidak paham dari makna ayat tersebut. Mim, fa, sol, lam, si, dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A. Sudah terlihat teman-teman ya, retorika dari uwa ini sangatlah luar biasa. Bagi orang-orang yang memang baru mengenal beliau ini pasti sangatlah terkesima. Mereka menyangka Ustadz Adi Hidayat ini, apa yang beliau katakan ini adalah suatu kebenaran. Padahal ini hanyalah retorika teman-teman ya.
Nah, di sini teman-teman ya, kenapa saya mengatakan Ustadz Adi Hidayat ini pandai berretorika dalam menyampaikan ilmu agama Islam. Tadi terlihat teman-temannya di dalam cuplikan videonya, mungkin teman-teman netizen semua bisa menilai dengan ungkapan dari Ustadz Adi Hidayat ini. Sampai-sampai beliau ini demi menghalalkan musik tersebut, ayat-ayat Al-Quran diotak-atik sehingga terlihat orang-orang mengatakan bahwa alat musik tersebut adalah sesuatu yang halal. Apalagi tadi di dalam ungkapan Ustadz Adi Hidayat ini yang tentang nada-nada musik yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau saya mengatakan itu tidak masuk akal teman-teman ya. Karena yang lebih jelasnya lagi bahwa pendapat 4 imam mazhab sudah sepakat mereka telah mengharamkan alat-alat musik tersebut. Tentu kalau saya berpendapat teman-temannya, pendapat 4 imam mazhab lah yang selayaknya kita ambil, bukan pendapat dari Ustadz Adi Hidayat ini. Karena jelas ilmu mereka lebih tinggi dari Ustadz Adi Hidayat ini. Tapi teman-temannya di sini bukan berarti saya merendahkan atau melecehkan Ustadz Adi Hidayat ini. Ya jika beliau ini berpendapat tentang bolehnya alat-alat musik tersebut, yaitu terserah beliau ya. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Terserah kita mau milih yang mana, apakah pendapat Ustadz Adi Hidayat ini ataukah pendapat dari 4 imam mazhab yang sudah jelas ilmu mereka dan tidak ada keraguan di dalam ilmu mereka teman-temannya, yaitu Imam Anas bin Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah. Tentu mereka lebih berilmu dari Ustadz Adi Hidayat ini. Dan untuk video yang lebih jelasnya teman-temannya, mengapa saya mengatakan 4 imam mazhab telah mengharamkan alat-alat musik ini, coba mari kita simak penjelasan dari Ustadz ini. Bagaimana 4 imam mazhab jelas telah mengharamkan alat-alat musik ini. Coba mari kita langsung simak videonya ya. Dan memang kalau kita lihat ulama madhab yang 4 semua menyatakan bahwasanya musik itu hukumnya haram. Ada enggak yang membolehkan? Ada. Siapa? Imam Ibnu Hazm. Itu menyatakan bahwasanya bolehnya musik. Maka dalam masalah ini adalah perkara yang mukhtalif, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama untuk saat ini. Tetapi untuk saya pribadi itu memilih untuk menghindari musik, karena memang sejak dulu di pesantren kita disampaikan bahwasanya hendaknya kita menjauhi musik seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nah, bagaimana teman-temannya? Sudah kita menyimak penjelasan dari Ustadz tadi. Kesimpulannya memang sudah jelas bahwa 4 imam mazhab telah mengharamkan alat-alat musik tersebut. Jadi kita tidak bisa menyangka lagi teman-temannya. Dan kalau kita menyikapi dengan tidak mengedepankan hawa nafsu, pastinya pendapat 4 imam mazhab lah yang harus kita ambil daripada pendapat dari Ustadz Adi Hidayat tadi. Karena mereka sudah jelas di dalam keilmuannya teman-temannya. Dan yang saya takutkan teman-temannya tentang retorika dari Ustadz Adi Hidayat ini, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana di akhir zaman nanti akan datang, yaitu para da'i-da'i yang menyuruh kepada neraka jahanam. Karena sekarang ini teman-temannya kita memang sudah di fase akhir zaman. Ditakutkan Ustadz Adi Hidayat ini masuk di dalam hadis tersebut. Namun semoga saja tidak teman-temannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-temannya, cukup sampai di sini video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Ya, semoga saja kedepannya lebih baik lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.